Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatiza dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, NIM 120201214557. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dengan mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. B. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. 5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. C. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. 2. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongsong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan. Masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. 5. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. D. Contoh wujud integrasi nasional. 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1967. Di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. 2. Sikap toleransi antar umat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara kita yang saling menghormati. 3. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Di dalam Kompleks Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu masjid, gereja, pura, dan vihara. 4. Diadakan Pekan Olahraga Nasional, yaitu perlombaan bidang olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan 4 tahun sekali. E. Contoh-contoh integrasi nasional. 1.
adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di masa yang akan datang. 2. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. 3. Adanya rasa untuk ingin terpecah belah karena untuk mencari kemerdekaan itu adalah hal yang sangat sulit. 4. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. 6. Adanya rasa keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya kedamaian. F. Bentuk integrasi nasional. Asimilasi adalah pembaruan kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. Akulturasi adalah penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan-jalan terpisah. Menurut Howard Wiringins tahun 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. G. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi yang disengaja ataupun tidak sengaja ke arah menyatukannya suku-suku menjadi satu kesatuan negara atau bangsa. A. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas atau pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dalam sistem sosial dan politiknya, kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. I. Integrasi nasional Indonesia. Menurut Jones J. Clements dan Carl G. Robert, ada dua dimensi dalam menciptakan integrasi nasional, yaitu A. Integrasi vertikal. Integrasi ini mencakup pada masalah-masalah yang ada pada bidang vertikal. Pada proses ini menjembatani celah perbedaan yang meyakini ada kaum elit dan massa dalam rangka pembagian suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi pada pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi pada dimensi vertikal ini dinamakan dengan integrasi politik, sebab ada tuntutan demand dan elit-elit yang terlibat di dalamnya. B. Integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini mencakup pada masalah-masalah horizontal untuk mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat yang heterogen. Masyarakat mayoritas tidak dibenarkan untuk menindas sekelompok minoritas dalam menentukan sikap dan tindakan untuk menunjukkan kesamaan dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan wawasan multikultural kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.